Kita masuk ke masalah 3 julukan yang didapatkan. Burung elang di Badar, di Uhud, kemudian syahid yang jalan di muka bumi, serta ya Talhal Khair, orang yang terbaik yang dipuji oleh Nabi SAW. Ceritanya adalah di perang Uhud, sebagaimana kita sudah tahu, masyhur ya, masyhur pada saat itu Nabi SAW membawa 700 pasukan, sebenarnya 1000. Waktu Nabi SAW iklankan perang Badar, perang Uhud itu di hari Jumat. Beliau tertidur siang. Setelah sholat Jumat, beliau beristirahat sejenak. Kemudian beliau SAW mimpi. Beliau mimpi melihat pedang beliau bengkok, kemudian ada sapi yang disembeli, serta yang ketiga beliau melihat beliau masuk ke sebuah benteng yang kokoh. Lalu terdengarlah pada saat itu berita, Nabi SAW tentunya sebelum mimpi sudah dengar berita kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah, dan mereka sudah mendekati Madinah, sudah mendekati, sudah hampir sampai di perbatasan Madinah, jadi sudah sangat dekat gitu. Dan perlu teman-teman tahu, lokasi Uhud itu berada pas di, sekarang ini kota Madinah, sebenarnya dia masuk kota Madinah ya Uhud itu, tapi di zaman Nabi SAW berada di luar pintu gerbang utama kota Madinah. Jadi kurang lebih kalau dari Masjid Nabawi sekitar 3 km dari Masjid Nabawi ke Uhud itu. Tentu lokasi Uhud masyhur ya, masyhur sekali di Madinah, dan tentu teman-teman juga tidak asing kalau yang umroh atau haji biasanya memang turunnya pasti ke sana. Uhud adalah sebuah gunung yang masyhur. Kata Nabi SAW, Uhudun nuhibbu wa yuhibbuna. Uhud adalah gunung yang kami cintai dan juga mencintai kami. Juga dalam hadis yang lain, Uhudun jabal min jibalil jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga, kata Nabi SAW. Jadi memang orang yang melihat Uhud itu biasanya senang melihatnya, merasa nyaman, ada ketenteraman jiwa, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dan juga dia termasuk gunung-gunung surga. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mimpi pada saat itu, lalu bermusyawarah dengan para sahabat, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih, ada masalah seperti ini. Maka berkatalah pada saat itu para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita nggak keluar, ada 2 kemungkinan, keluar melawan mereka atau kita bertahan di kota Madinah. Lalu kata para sahabat, ada sahabat yang mengatakan seperti Hamzah bin Abdul Muttalib yang nanti mati syahid di Uhud gitu kan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka sepakat mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar aja hadapin mereka, nanti kita dikira pengecut. Kalau kita bertahan, benteng kita tutup pintu gerbangnya, dikira pengecut, walaupun kita bisa melawan dari dalam. Sementara orang-orang munafik umumnya, orang-orang munafik diantaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul mengatakan, ya Rasulullah, kita bertahan aja di Madinah, mereka tidak akan bisa tembus bentengnya Madinah, kita panahin mereka, kita serang, ini biarin aja begitu, mereka tidak akan tembus. Lalu akhirnya sahabat ada yang cenderung dengan keluar, ada yang mengatakan tidak, ada juga mengikuti pendapat tadi pimpinan munafikin ini. Akhirnya simpang siur lah. Nabi SAW melihat pendapat-pendapat sahabat yang mulia, yang memang sahabatnya bukan orang munafik, cenderung keluar. Maka beliau pun menggunakan baju perangnya, kemudian beliau masuk menggunakan baju perang, menyiapkan kudanya, perisainya, segalanya, masuk ke dalam rumah lalu keluar. Pada saat beliau keluar, beliau siap dengan baju perangnya. Sebelum beliau keluar, beberapa sahabat saling bermusyawarah lagi mengatakan, mungkin Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapat tinggal di Madinah, jangan sampai kita maksa beliau keluar. Coba kita tanyain deh. Setelah Nabi SAW keluar di atas kudanya dengan pakaian perangnya lengkap, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda ingin tinggal di Madinah, kami juga enggak masalah, biar kami bertahan di Madinah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari, tidak layak seorang Nabi itu keluar ya, ingin berperang, sudah pakai baju perang, kemudian dia kembali lagi, itu enggak mungkin terjadi pada Nabi, sampai Allah memberikan keputusan menang atau kalah, menang atau mati syahid. Maka keluarlah pasukan muslimin pada saat itu hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi. Tentu ada beberapa kisah-kisah di perang Uhud yang bisa anda dengarkan dalam ceramah-ceramah saya di masalah Uhud, seperti kisah tentang sahabat Nabi Khuwairik. Dan juga ada beberapa kisah-kisah sahabat Nabi, ada yang mati akhirnya masuk neraka, ada yang mati akhirnya masuk surga. Termasuk ada seorang Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam pada pagi itu, tidak sempat ya sholat duhur karena keluarnya di waktu duha, keluar langsung pergi ke perkebunan di sekitar Uhud, berhadapan sama musuh lalu berperang. Lalu orang Yahudi ini mati pada saat itu. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Jadi memang
kelebihan-kelebihan yang terjadi, tapi itu bukan bahasan kita adalah Talha radhiyallahu anhu. Pada saat terjadi perang Uhud, Nabi SAW dengan 700 pasukan, tadinya 1.000, 300 orang di antara mereka orang munafik, dipimpin oleh Abdullah tadi, pimpinan orang munafikin. Tapi setelah tiba di lokasi Uhud, 300 orang ini ditarik lagi oleh Abdullah, termasuk dia pulang ke Madinah. Jadi sisa 700. Dan ini memang Allah SWT ingin membersihkan pasukan muslimin dari mereka. Mereka kembali lalu kemudian berhadapanlah dengan 3.000 pasukan. Waktu itu Nabi SAW mengatur strategi perang, menjadikan gunung Uhud di belakang beliau, kemudian menjadikan di sisi kiri beliau, ya, pasukan, itu ada gunung bukit namanya Bukit Pemanah sekarang dikenal. Beliau letakkan 50 pemanah di situ, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian tentu pemanah pada saat itu ya sama kalau sekarang sniper, gitu kan, yang memang siap untuk menembak dari jarak jauh, karena panah ini bisa sampai berapa ratus meter, gitu kan. Dan sisi itu memang yang agak kosong, ya, sisi agak kosong, tidak ada pasukan Nabi SAW taruh di situ. Jadi ada pemanah 50 orang. Kemudian di hadapan mereka ada pasukan Quraisy yang dihadapin dengan 650 orang. 650 orang ini termasuk Nabi SAW, 50 di atas Bukit Pemanah. Pasukan Quraisy yang 3.000 dibagi dua, 2.800 menghadapi muslimin yang 650, 200 orang pasukan kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam. Itu kemudian memantau peperangan dari sebuah lembah, gitu kan. Lembah itu tidak jauh dari Bukit Pemanah. Tapi para pemanah ini tahu di mana mereka, gitu, tersembunyi di belakang bukit itu. Jadi pasukan pemanah ini yang 50 ini, begitu pasukan yang 2.800 nyerang, mereka memanah. Dan ada beberapa orang di antara mereka termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu ajma'in bisa memanah dengan 3 anak panah sekaligus, gitu kan. Jadi ini 3 anak panah, kalau tepat sasaran 3 orang mati. Jadi 50 orang ini kalau melepaskan anak panah, kalau masing-masing satu bisa 50 orang mati seketika orang Quraisy, gitu kan. Dengan beberapa menit saja peperangan dengan pemanah-pemanah yang ulung tadi, maka pasukan Quraisy ini kocar kacir, kalah semuanya. Tapi ada pesan Nabi SAW kepada 50 pemanah tadi, jangan kalian tinggalkan Bukit Pemanah ini sampai ada instruksi dari saya, menang atau kalah, jangan pernah tinggalin. Ternyata waktu pasukan Quraisy yang 2.800 kocar kacir dan sudah banyak jadi korban di antara mereka, beberapa sahabat menukir riwayat kepada kita bahwasanya mereka meninggalkan pedangnya, perisainya, mereka sudah pokoknya semuanya ya sudah kocar kacir. Bahkan mereka menceritakan, para sahabat menceritakan, kami melihat wanita-wanita Quraisy lari naik ke atas gunung-gunung, dan ini belum pernah terjadi. Dalam peperangan itu dianggap aib, perempuan itu orang yang paling terakhir diserang oleh musuh. Tapi ini mereka kena ketakutan, mereka meninggalkan kancah peperangan dan meninggalkan para wanita mereka. Sahabat-sahabat memunguti harta ghanimah tadi, pedangnya, perisainya dipungutin yang ada di situ, gitu kan. Dari 650 pasukan ini belum ada yang mati pada saat itu, dan mereka jalan. 650 ini mengejar yang 2000 itu, terus dikejar, gitu kan. Kurang lebih tinggal bersama Nabi SAW yang tidak ikut mengejar musuh itu ada sekitar 12 orang, jadi 13 orang dengan Nabi SAW. Dari 50 pemanah yang di atas bukit ini, teman-teman sekalian, ini saya rentet sejarahnya karena memang ada hubungannya sama Talha di sini. 50 pemanah ini ternyata ada 43 orang yang melihat pada saat itu sudah kocar kacir musuh, kancah peperangan kosong, banyak ghanimah yang tergeletak, gitu kan. Maka mereka mau turun dari bukit. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu pimpinan mereka mengatakan, ingat saudara-saudaraku, Nabi SAW dipesan jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah sampai datang Yesus dari Nabi. Tapi mereka bilang, hai Abdullah, lihat nih, sudah nggak ada, sudah kalah, untuk apa kita tinggal? Mereka nggak mau dengar. 43 orang yang lalu kemudian turun di kancah peperangan, ikut mengutin harta ghanimah. Padahal sebenarnya harta ghanimah itu dalam Islam, kalaupun kita pungut, kita akan bawa kembali ke pimpinan perang nanti akan membagi rata di antara mujahidin. Dia tidak perlu ikut-ikutan, ikut memungut sebenarnya, gitu kan. Ringkas cerita, 200 pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid dari jauh setelah melihat ternyata ada 40 orang tadi turun yang merupakan mereka inti kekuatan kaum muslimin, maka secara diam-diam mereka memanuver 200 pasukan kuda tadi naik ke atas bukit, membunuh 7 orang sahabat termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu majma'in, kemudian menyerang pasukan muslimin yang 650 orang tapi dari belakang. Ya, kita bayangkan kalau kita lagi jalan menuju ke depan, tiba-tiba ada dari belakang menyerang kita, walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti akan mengacaukan. Maka sempat beberapa orang-orang muslimin ya gitu mendengar ada keributan di belakang, ada yang sempat tahu balik, gitu kan. Yang tidak tahu tetap aja jalan menuju ke sana. Setelah mereka balik, gitu kan,
dan ada bertemu dengan 200 pasukan ini yang dekat sekali dengan pasukan Khalid bin Walid ini, ketakutan mereka lari sehingga terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri yang datang dari sana dan ada yang di bagian belakang mereka yang memang tadinya tahu kalau ada pasukan Quraisy menyerang, maka tabrakan sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri. Mereka udah bingung pada saat itu. Lalu diangkatlah bendera Quraisy pada saat itu, ya. Lalu yang 2000 lebih itu kembali lagi. Pasukan muslimin berada di tengah-tengah, diserang dari belakang dengan 200 dan dari depan yang 2000 sekian itu kembali lagi. Maka mereka terdesak pada saat itu, dan pada saat itulah terbunuh Hamzah dan Mus'ab, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ringkas cerita, pada saat kocar kacir lagi 2000 lebih nyerang, berbaur dengan pasukan dan banyak korban di antara muslimin, ada di antara mereka orang-orang Quraisy yang memang mencari tahu di mana Nabi Muhammad SAW, dan mereka lihat dari jauh ada Nabi SAW, dan Nabi tidak ditemani kecuali dengan 12 orang saja. 12 orang ini, ya, 10 orang dari Ansar dan 2 orang dari orang Quraisy. Yang dari Quraisy adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 10-nya semua dari, ya, orang-orang Ansar. Ada riwayat mengatakan 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari orang Quraisy. Lalu datanglah orang-orang kafir Quraisy ini menyerang. Jumlahnya tidak disebutkan, tapi ada ahli sejarah yang mengatakan ratusan orang datang mendekati Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda dengan hadis yang masyhur kepada 12 orang sahabat yang ada di sebelah beliau. Kata beliau, man yarudduhum anna walahul jannah. Dalam riwayat dikatakan, man yarudduhum anni walahul jannah au huwa rafiqi fil jannah. Siapa yang bisa menahan mereka nih, yang ratusan lagi menyerang di antara kalian yang 12 orang, maka dia akan menjadi pendampingku di surga nanti. Waktu itu di antara 12 orang, salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Talha mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tunggu, jangan kamu, tunggu di tempatmu. Tidak tahu apa hikmahnya, tapi Nabi SAW tahan. Lalu satu orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lawan mereka. Satu orang ini maju melawan ratusan orang, akhirnya terbunuh. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang akan melawan mereka maka dapat surga. Maju. Talha lagi mengatakan yang kedua kali, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tetap di tempatmu. Lalu orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Maka disuruh Nabi SAW melawan sampai terbunuh, mati syahid. Terus begitu sampai orang-orang Ansar habis semua. Sampai orang-orang Ansar habis semua. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya yang bersama dengan Nabi SAW pada saat itu cuma Talha. Tapi yang kita pegang riwayat Talha dan Sa'ad. Lalu kata Nabi SAW, waktu tertinggal 2 orang saja, Talha dan Sa'ad, Nabi SAW mengambil, ya, tempat penyimpan anak-anak panahnya, lalu menggantungkan di pundaknya Sa'ad sambil berkata, wahai Sa'ad, lemparlah, lawan mereka dengan panah-panahmu. Lalu kata Nabi SAW kepada Talha, sekarang wahai Talha, hadapin mereka. Maka Talha pun maju. Nah, ini jadi saksi bahasan. Talha radhiyallahu anhu waktu maju melawan mereka dengan sangat berani yang luar biasa, dikatakan dalam riwayat ini, dia terus mengayunkan pedangnya dengan badannya yang kekar sampai membunuh sekian banyak pasukan Quraisy, sampai membunuh sekian banyak Quraisy. Lalu dia bisa dengan keterampilan perangnya, setiap dia maju menyerang, berusaha menyerang, mengocar-kacirkan beberapa orang itu, dia kembali lagi ke arah Nabi SAW, kemudian memeluk Nabi SAW dan mendorong Nabi supaya mundur, tersandar ke gunung Uhud. Jadi supaya bisa aman gitu. Lalu dia kembali lagi melawan orang-orang Quraisy sampai dikatakan, ya, dia mengatakan pada saat terjadi perang Uhud, kata Talha bin Ubaidillah, saya menemukan luka-luka di tubuh saya dari kepala sampai kemaluan saya, semuanya luka. Dan pada saat itu jari-jari tangannya terputus, ya, terputus. Pada saat itu, pada saat dia lagi melawan, dia memeluk Nabi SAW, kemudian dia kembali lagi menyerang Quraisy, dan ternyata orang Quraisy makin mendekat, dan Nabi lihat sendiri Talha sempat tangannya kena hantaman pedang dan terputus, ya, di bagian kiri jari-jarinya semua terputus radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, aduh, kata Talha, aduh sakit, wajar orang mengatakan aduh karena tangannya terputus, ya. Lalu kata Nabi SAW kepada Talha, didengar oleh orang Quraisy, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Hakim. Kalau seandainya kau mengganti kalimat aduhmu tadi, bukan aduh yang kau katakan, tapi kau katakan bismillah. Bayangkan nih, tangan terputus Nabi suruh bilang bismillah gitu kan.
Artinya di sini pemahamannya adalah kalau kau mengatakan seakan-akan menyerahkan itu pada Allah, bismillah untuk Allah gitu kan, maka pasti kamu akan diangkat oleh malaikat sementara orang-orang melihatnya. Jadi kalau kau tadi ganti aduhmu dengan bismillah, malaikat akan angkat kamu dan orang lihat malaikat dan melihat kau diangkat oleh malaikat. Dalam riwayat At-Tabarani dikatakan, kalau qulta bismillah latarat bikal malaikatu wan nasu yanzuruna ilaik. Ini teman-teman yang pegang buku ada di halaman 408 ya. Kalau seandainya engkau mengucapkan bismillah wahai Talha, niscaya para malaikat akan membawamu terbang ke langit seakan-akan atau dan orang-orang sementara orang-orang melihatmu. Dalam riwayat yang lain, An-Nasai dan Baihaqi menukil dengan dalil yang dengan lafaz yang lain, hatta talujja bika fi jawwis sama, sehingga malaikat membawamu terbang ke angkasa. Pasti akan dilihat, dibawa tinggi ke langit dan orang-orang akan melihat itu. Dalam riwayat Imam Ahmad juga bunyinya, lau qulta bismillah la ra'aita yubna laka biha baitun fil jannah wa anta hayyun fid dunya. Kalau kau mengatakan bismillah pada saat tanganmu tadi terputus itu, niscaya engkau akan melihat ya, sebuah istana di surga yang dibangunkan untukmu karena ucapan tersebut walaupun kau masih hidup di dunia. Artinya kau akan lihat itu istana di surga. Sebagian ulama mengatakan makna daripada perkataan Nabi SAW kepada Talha ini bukan khusus untuk Talha, tapi semua orang yang mati syahid atau sedang berhadapan di medan perang, apapun yang terkorbankan dari dirinya, tangannya putus, kakinya putus, badannya luka, kalau dia mau langsung Allah perlihatkan ke dia janji Allah, dia mengatakan bismillah. Seperti itu yang dimaksudkan, artinya bismillah ini untuk Allah, tangan saya mau hilang pun gak ada masalah gitu kan, seperti itu. Maka ini yang dimaksud dengan makna hadis Nabi SAW. Kemudian dari riwayat lain, Qasim bin Hazim berkata, ia berkata, aku melihat tangan Talha lumpuh karena melindungi Nabi SAW di perang Uhud. Riwayat lain menjelaskan, dalam perang Uhud, Talha, di dalam tubuh Talha terdapat 39 atau 35 luka dan jari-jarinya lumpuh, yaitu jari telunjuknya dan jari tengahnya terputus. Kemudian pada saat itu Talha karena kecapean menghadapi sendiri, akhirnya Talha bin Ubaidillah pingsan, dilumuri darah, luka semua badannya. Pada saat dia pingsan, bertepatan dengan waktu yang bersama, Nabi SAW sudah tinggal sendirian, gitu kan? Ini sebuah riwayat ya. Abu Bakar pada saat itu sudah datang ke pasukan, ya, mendekati Nabi SAW. Maksudnya datang dengan pasukan mendekati Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, tinggalkan saya dan urus saudaramu Talha. Maka Abu Bakar pun mencari Talha. Talha ternyata sudah jatuh dalam kondisi pingsan dan dilumuri dengan darah, tapi belum mati pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW dibawakan badannya Talha yang penuh dengan luka dan pingsan, beliau bersabda, ini hadis yang masyhur dan ini yang dipasang di layar kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Hakim dan disahihkan. Hadis ini oleh Syekh Albani. Dikatakan, man ahabba an yanzura ila syahid yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Barang siapa di antara kalian yang mau lihat orang mati syahid yang masih jalan di muka bumi, maka sebaiknya dia melihat Talha bin Ubaidillah. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha, jika ya, disebutkan perang Uhud di depan Abu Bakar, maka Abu Bakar sambil menangis berkata, hari itu semua miliknya Talha, karena dialah yang membela Nabi SAW sendirian sampai Nabi SAW tidak jadi diserang oleh musuh. Anaknya sendiri Aisyah dan Ummu Ishaq, dua anak perempuan yang sudah kita sebutkan namanya tadi, berkata bahwasanya pada perang Uhud ayah kami mendapatkan 24 luka. Di antara luka-luka tersebut ada sebuah luka di kepala yang berbentuk segi empat, urat nadinya terpotong sehingga jarinya lumpuh. Sisa lukanya ada di tubuhnya. Talha tidak kuasa menahan pingsan, padahal Nabi SAW pada saat itu masih membutuhkan bantuan, tapi dia pingsan, sudah nggak bisa lagi untuk membela Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyebutkan karena perilaku Talha juga itu, aujaba Talhatu hina sana'a bi Rasulillah SAW ma sana'. Talha berhak atas surga terhadap apa yang dilakukan pada saat membela Rasulullah SAW. Ada juga terjadi hal yang sederhana di situ sebenarnya, tapi ini hal yang mesti diketahui kalau kita sedang di kancah peperangan nih, apalagi membela ya orang-orang ya pemimpin perang. Di sini kedudukannya Nabi SAW pada saat itu.
Talha bin Ubaidillah memiliki adab yang luar biasa, dan ini penyebab daripada lukanya hilang pada saat itu. Salah satu luka parah Talha ada di pahanya, yang sampai sobek dari paha sampai ke lututnya. Kita bayangkan kalau kena sabetan pedang, dari paha sampai ke lutut sobek, keluar darah, gitu kan. Pada saat itu dia masih luangkan waktu menyerang musuh dan kembali kepada Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW sudah dilihat oleh Talha butuh untuk disandarkan gunung Uhud agar beliau naik ke atas, maka Talha waktu itu waktu mau kembali ke Nabi SAW, kakinya sangat sakit dan dia berada di bawah, tidak pakai kuda Talha ya. Sementara yang menyerang ini pakai kuda yang dilawan oleh Talha, jadi dia lari ke sana kemudian dia kembali lagi ke sini seperti itu. Maka Talha merasa nggak bisa jalan, sobek kakinya. Tapi karena dia tidak ingin membuat Nabi SAW ya, terganggu dengan keadaan fisiknya, dia memaksakan diri untuk jalan seakan-akan normal, sampai berhasil menyandarkan Nabi SAW di gunung Uhud. Lalu beliau tunduk ini berarti lututnya kelipat, makin besar sobekannya gitu kan. Kemudian membuat Nabi SAW naik di pundaknya, lalu mendorong Nabi untuk naik ke atas. Subhanallah, dalam riwayat ini dikatakan justru karena perilaku Talha itu Allah sembuhkan, sobekan kakinya tiba-tiba hilang gitu kan, dan dia bisa jalan normal kembali. Ini kurang lebih yang terjadi di kancah peperangan Uhud. Dan ada 3 julukan tadi ya, dia adalah orang yang burung elang ya, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat. Talha adalah burung elang yang ada di Uhud. Kemudian masalah syahid berjalan di muka bumi, hadis Nabi SAW tadi. Kemudian juga hadis Nabi yang terakhir yang menyebutkan bahwasanya pada saat Nabi SAW mengatakan, wahai Talha, apakah engkau membelaku di Uhud itu, sambil dia berusaha melindungi Nabi SAW. Kata Talha, ya Rasulullah, ayah dan ibuku aku jadikan tebusan. Ini biasa dibahasakan oleh orang Arab, artinya posisi anda mengalahkan ayah dan ibuku. Maka kata Nabi SAW, wahai Talha, kamu adalah Talhal khair, kamu adalah Talha yang merupakan sahabatku yang paling baik. Di buku ini disebutkan juga bahwasanya Talha paling gemar membela sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya yang paling sering dicaci maki oleh orang orientalis, sahabat Nabi yang masyhur adalah Abu Hurairah. Begitu pula dengan kelompok-kelompok Syiah yang mengatakan Abu Hurairah ini sebenarnya sahabat yang masuk Islamnya cuma beberapa waktu, kemudian kok bisa hafal sekian banyak hadis. Ternyata dari riwayat yang dinukil kepada kita, dan riwayat ini ya, semuanya thiqat, rawi-rawinya, dan riwayat oleh Imam Tirmidzi, dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar menghasankan hadis ini. Dari Malik ibn Abi Amir berkata, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Talha lalu berkata, apa pendapat anda tentang orang Yaman itu? Maksudnya adalah Abu Hurairah, karena kami banyak mendengarkan hadis darinya yang tidak kami dapatkan dari kalian. Lalu Talha membela Abu Hurairah sambil berkata, jika dia mendengar dari Rasulullah SAW apa yang kami tidak dengar, hal itu tidak perlu aku ragukan, itu bisa terjadi. Akan aku kabarkan kepada kalian, sungguhnya kami adalah orang-orang yang memiliki rumah, kami punya kemampuan. Kami datang kepada beliau di pagi dan sore hari, sedangkan orang itu, Abu Hurairah, adalah orang yang miskin dan tidak memiliki harta. Dia selalu berada di pintu rumah Nabi SAW. Maka jangan heran kalau dia mendengarkan apa yang tidak kami dengarkan. Apakah engkau mendapati seseorang yang memiliki kebaikan berdusta atas Rasulullah SAW? Artinya dia orang baik, maka tidak mungkin dia dusta atas nama Nabi SAW. Jadi di sini Talha memberikan pembelaan kepada Abu Hurairah yang selama ini ya diasingkan atau diburukan oleh orang tertentu.